Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang HackerRank. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mengerjakan soal-soal yang ada di HackerRank. Baiklah, kita sampai ke soal berikutnya. Soal tentang Java std-in dan std-out, standar input dan output pertama. Jadi di sini ada dua standar input output di Java ya. Kita kerjakan soal yang pertama. Coba klik tombol solve challenge-nya. Kemudian kita lihat di sini. Kita baca dulu deklarasi soalnya. Pertama adalah ini. Kebanyakan HackerRank challenge tantangan di HackerRank membutuhkan pembacaan input dan dari std-in standar input dan write output dari std-out. Jadi std-out itu singkatan dari standar output ya. Kemudian salah satu cara yang populer untuk membaca input adalah menggunakan kelas scanner. Dia bilang di sini salah satu cara yang populer di Java itu adalah menggunakan kelas scanner untuk input outputnya. Jadi di Java bukan hanya menggunakan kelas scanner saja yang bisa kita lakukan ya, tapi ini salah satu cara yang populer dan menurut saya simpel juga. Kemudian dia menspesifikasikan parameter inputnya berupa system in. Sebagai contoh ini, dia menggunakan kelas scanner, kemudian scanner sama dengan new scanner, ini bikin objek scannernya pakai system in. Kemudian kita buat variable myString sama dengan scanner.next, kemudian myInteger sama dengan scanner.netInteger. Jadi metode yang dipanggil ini sesuai berdasarkan apa yang kita mau gunakan ya. Kalau kita mau menangkap variable string, kita gunakan next atau next line. Kemudian kalau kita tipe yang mau kita input, variable yang kita mau tangkap dari keyboard itu adalah integer, maka kita gunakan next integer. Berikutnya diakhiri dengan scanner.close. Kemudian kalau mau ditampilkan, kita bisa menampilkan hasilnya dari variabel ini, myString dan myInteger. myString dan myInteger. Oke, untuk menempelkannya ini kita konkatenasinya kita bisa gunakan tanda tambah. Dan nanti outputnya ada myString is .2, kemudian diikuti oleh string apa yang saya inputkan tadi melalui keyboard di sini. Oke, cukup sederhana. Kode di atas membuat sebuah objek scanner dia bilang, dan menggunakannya untuk membaca input berupa string dan integer. Kemudian menutup scannernya. Ini bagian terakhir ada scanner.close, kita menutup scannernya. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada bagian terakhir ada print std-out using system out print. Jadi ada ini tadi judulnya kan standar in dan output ya. Ini inputnya, yang ini dua, dia menginput dua variabel. Kemudian ini ya, menggunakan objek scanner. Kemudian dia juga mencetak dua variabel ini menggunakan system out print. Oke, seperti itu. So if our output is high 5, high spasi 5, our code will print high 5. Alternatif lainnya dia bilang di sini, selain menggunakan scanner, kita bisa menggunakan kelas BufferedReader. Oke, baik. Tugasnya adalah di dalam tantangan ini Anda harus membaca 3 buah input integer, membaca 3 input integer, 3 bilang integer ya, dari standar in dan mencetak ketiga input tersebut melalui std-out, standar out ya. Setiap integer harus dicetak di dalam baris baru. To make the problem little easier, agar problem itu menjadi lebih sederhana, kita diberikan ini editor yang sudah ada. Kita sudah diberikan bayangan kodenya ya, seperti ini. Kita sisa melengkapinya saja. Sudah ada contohnya satu ini. Kemudian format inputnya ada 3 bilangan, 3 bilangan deret, return of input, 3 bilangan baris input yang mengandung sebuah masing-masing bilangan integer ya. Contoh inputnya seperti ini, contoh outputnya seperti ini. Jadi kita cuma membaca input kemudian mencetaknya lagi. Oke, karena ada 3 input, 3 bilangan, maka kita akan membutuhkan 3 variabel. Sebenarnya bisa kita copy saja ini ya. Ya sudah berikan kita kodenya. Kita copy saja, paste di sini. Paste di sini, tapi ganti nama variabelnya, misalnya AXD atau ABC, sebenarnya sebareng ya. AXD, kemudian kita cetak juga. Kita copy cetaknya ini. Jadi dia cetaknya berurutan juga ya, sesuai urutan inputnya.
paste. Kita sudah punya 3. Sesuaikan juga variabelnya a, x, d. Di sini x, di sini d. Sederhana. Oke, kalau sudah boleh kita boleh tes juga dengan variabel yang kita buat. Misalnya inputnya ada 21769 misalnya. Kita coba run kode. Tercetak 21769 juga. Oke. Kita gunakan input sendiri sudah benar. Coba kita gunakan test case yang ada di HackerRank. Dia sudah benar juga. Jadi ini sederhana, cuman membaca input saja menggunakan scanner 3 input, kemudian kita menampilkan juga secara berurutan 3 output pakai sistem outprint. Oke, ini sudah benar. Coba kita submit code-nya. Dan diuji dengan 3 test case saja ternyata ya. Sudah benar. Oke. Yang ini sudah selesai. Oke, sudah. Kita dapat tambahan 5 poin. Baik, untuk tutorial kali ini untuk penggunaan standar input dan output di Java menggunakan scanner dan sistem outprint, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.